Martial Peak 3067. Fuji berjalan selangkah demi selangkah menuju Li Jiao, matanya berkedip dengan cahaya yang menyeramkan. Meskipun tubuhnya goyah, tetapi bagaimanapun juga, keadaannya jauh lebih baik daripada Li Jiao. Dia telah melihat bahwa Li Jiao berada di ujung panah yang kuat, meremasnya sampai mati hanya di antara pikirannya, dia tidak bisa memiliki kekuatan untuk melawan. Ditangani dengan cedera serius oleh keturunan naga, kemarahan Fuji tidak terbatas, memutuskan untuk menggunakan cara paling kejam untuk menyiksa Li Jiao, untuk memberitahu dia akhir karena menyinggung perasaannya. Dia tidak peduli mengapa Li Jiao akan bertarung dengannya, dia tidak peduli untuk memahami hati Bibrida. Jalan pendek puluhan meter, Fuji berjalan setengah penuh waktu minum teh, tersandung, dapat dilihat bahwa kondisinya juga sangat buruk. Berdiri di depan Li Jiao, wajahnya muncul postur kemenangan, menghadap berlutut di tanah dan terengah-engah Li Jiao, sudut mulutnya memerah dengan senyum dingin. Li Jiao menghela nafas, matanya sedikit terpejam, dan menyiapkan lehernya. Jika masih ada jejak perlawanan, dia tidak akan duduk dan menunggu untuk mati. Tapi pertama-tama, fase kehidupan asli budidaya spiritualitas tombak singa emas sangat hilang, diikuti oleh manik-manik naganya sendiri yang retak. Li Jiao telah terluka di akarnya, sekarang bahkan kekuatan untuk menggerakkan jari pun hilang. Menyerah pada takdir. Fuji menyaksikan dengan dingin, hatinya mencibir, menyerah pada takdir dan jadi apa? Menyinggung saya selalu harus membayar harga yang sesuai. Ketika kelopak mata Li Jiao hendak menutup, mereka tiba-tiba terbuka lagi, dengan wajah tercengang ke arah belakang Fuji, seolah melihat sesuatu yang luar biasa, sepasang mata membulat. Melihat ini, Fuji hanya bisa mendengus dingin, trik apa yang ingin kamu mainkan di akhir hidupmu? Dia pikir Li Jiao berusaha mengalihkan perhatiannya. Tapi begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia merasa ada yang tidak beres, karena di balik dirinya, sepertinya benar-benar ada nafas jiwa yang hidup. Siapa? Fuji mulai terlihat dingin, memutar kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat di belakang pria berkulit gelap dan bermulut tajam menatapnya sambil tersenyum. Senyum itu membuat orang merasa tidak nyaman. Itu kamu. Fuji mengerutkan kening dan mengenali identitas pengunjung. Dia ingat bahwa orang ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk membangun istana. Ketika dia pergi dengan Zulai untuk memeriksa istana beberapa hari yang lalu, orang ini menemaninya. Waktunya tidak lama, tentu saja, Fuji tidak akan melupakan ini. Wajah jelek pria itu, postur merendahkan itu membuatnya sangat membenci saat itu. Ras manusia inferior selalu hanya keberadaan seperti semut di depan klan naga mereka. Apa yang kamu lakukan di sini? Fuji mengerutkan kening padanya. Peristiwa hari ini aneh di mana-mana. Pertama Bibrida mengikutinya ke sini dan bertarung dengannya. Kemudian ras manusia muncul, setelah digigit ular, kamu akan mengingatnya selama bertahun-tahun. Fuji secara alami sedikit waspada terhadap orang ini. Di lain waktu, pria seperti itu tidak memenuhi syarat untuk melihatnya, tetapi hari ini dia telah menderita luka berat satu demi satu, tentu saja dia lebih berhati-hati dari biasanya. Dia selalu merasa bahwa senyum pria ini memiliki rasa yang menggugah pikiran, yang membuatnya marah. Dihadapkan dengan pertanyaan Fuji, Wu Chen tidak menjawab, tetapi hanya tersenyum dan melihat tubuh Li Jiao, dan melihat Fuji dari atas ke bawah, dan mengangguk tanpa henti, bagus, bagus, bagus. 3 kata bagus, senyumnya menjadi semakin aneh, dan benar-benar menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya, seolah-olah serigala ganas yang mencari makanan di musim dingin telah melihat makanan yang enak dan lezat. Kamu juga di sini untuk menjadi musuh klan nagaku. Fuji menatapnya dengan mata dingin dan senyum dingin di sudut mulutnya. Dia bukan orang bodoh, tentu saja melihat bahwa pria bermulut tajam ini memiliki niat buruk, tapi, ras manusia ini hanya alam kaisar urutan ketiga, bahkan jika Fuji sekarang dalam kondisi buruk, tubuhnya terluka parah, orang ini tidak mungkin menjadi lawannya. Mendengar ini, Li Jiao tampak terkejut dan melihat ke arah Wu Chen dengan penuh harap. Dia sudah putus asa, karena dia telah mencoba segalanya, tetapi masih tidak bisa melakukan apapun pada Fuji, dan sekarang dia sudah kelelahan. Tetapi jika Wu Chen ini juga datang untuk berurusan dengan klan naga, dia mungkin dapat menggunakan tangannya untuk membalas dendam. Musuh klan nagamu. Wu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, 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 aku di sini bukan untuk menjadi musuh klan nagamu. Fuji mencibir, maafkan kamu karena tidak punya nyali. Wu Chen mengangguk dan berkata, aku di sini hanya untuk makan beberapa naga. Makan naga. Fuji tercengang, jelas tidak bereaksi terhadap apa yang dia maksud dengan itu, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk berpikir dalam-dalam, karena setelah Wu Chen mengatakan itu, awan cahaya cemerlang tiba-tiba meledak dari matanya, tiba-tiba berubah menjadi pusaran. Di bawah tatapan mata empat satu sama lain, ekspresi Fuji tidak bisa membantu tetapi bergetar, hanya untuk merasakan bahwa mata itu benar-benar memiliki kekuatan melahap yang sangat aneh, seolah-olah menelan jiwa ilahi ke dalamnya. Wajahnya sangat berubah, dia buru-buru menjauh dari tatapan itu, tapi sudah terlambat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa memalingkan matanya, kekuatan aneh yang datang dari mata pihak lain menjadi semakin kuat,
semakin menakutkan, sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak saling menatap. Hanya beberapa napas bekerja, Fuci merasakan jiwa ilahinya terguncang. Punggungnya langsung basah oleh keringat dingin, lalu pingsan dan kehilangan kesadaran, berdiri di sana dengan bodoh, tidak bergerak. Wu Chen maju selangkah, dan seluruh tubuhnya mengalami perubahan yang mengguncang bumi di bawah tatapan tercengang Li Jiao. Tubuh kurus tiba-tiba membengkak, dan mulut yang tajam, penampilan berkulit gelap terdistorsi untuk sementara waktu. Dalam sekejap mata, Wu Chen tiba-tiba menjadi penampilan yang agung, menatap, pria yang menakjubkan. Pria itu terlihat setengah baya, dari ujung kepala hingga ujung kaki ada sedikit bayangan Wu Chen. Apa teknik rahasia ini? Hati Li Jiao ngeri, matanya dipenuhi ketakutan dan kecemasan. Dengan penglihatannya sendiri, dia sebenarnya tidak melihat kekurangannya. Dia percaya bahwa Yang Kai juga tidak melihat. Dalam ratusan orang yang membangun istana, tidak ada yang bisa melihat ada yang salah dengan Wu Chen ini. Teknik rahasia makeover ini sebenarnya sangat ajaib. Dilirik secara tidak sengaja oleh mata pria itu, Li Jiao tidak bisa tidak melahirkan pemikiran yang mengerikan. Jika pria berkedok Wu Chen ingin mengambil nyawanya, itu hanya masalah menjentikkan jari. Penemuan ini membuat hati Li Jiao gemetar ketakutan, darahnya hampir membeku. Dia tahu bahwa ketika dia menghadapi naga guntur tingkat 8, Fuci, dia memiliki keberanian dan tekad untuk mengorbankan hidupnya, tetapi hati dan jiwanya terguncang oleh tatapan biasa dari pria ini, sehingga kamu dapat membayangkan teror dari pihak lain. Hahaha. Pria itu berjalan di sekitar Fuci, tidak bisa menahan tawa keras, benar-benar melangkah melalui sepatu besi, tidak ada tempat untuk ditemukan, untuk mendapatkannya di sini tanpa usaha apapun. Di akhir kalimat, dia hanya bisa menjilat sudut mulutnya lagi, menatap Fuci dengan tatapan berbinar. Yang mulia, siapa kamu? Li Jiao bertanya sambil menelan air liurnya. Alasan mengapa dia menyelinap ke Pulau Naga dengan kedok Wu Chen juga harus menjadi rencana, dan dari apa yang terjadi di depannya, saya khawatir rencananya sangat tidak rumit, kemungkinan besar akan membuat seluruh Pulau Naga bergetar. Wu Chen mengabaikan kata-katanya, masih menatap Fuci, dan berkata, kali ini raja ini harus berterima kasih. Jika kamu tidak memukulnya dengan keras, itu akan membutuhkan beberapa upaya untuk menjatuhkannya, kekuatan rendah ini juga merepotkan. Kekuatan rendah. Ekspresi Li Jiao ngeri. Kekuatan yang ditunjukkan Wu Chen sekarang jelas tidak rendah. Dengan pemikiran, naga guntur tingkat 8 itu tetap di tempatnya. Jika kekuatan seperti itu dianggap rendah, lalu apa kekuatannya? Jadilah baik dan tetap diam, raja ini akan datang kepadamu setelah aku berurusan dengan naga kecil ini. Wu Chen mengulurkan tangan dan menyenggolnya. Tubuh Li Jiao dingin. Dia mendengarkan pihak lain berterima kasih padanya sebelumnya, dan berharap pihak lain akan membiarkannya pergi, tetapi begitu dia mengatakan ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia mungkin akan mati juga. Ini hanya masalah waktu, bagaimanapun, Fuci juga tidak memiliki akhir yang baik, juga dapat dianggap sebagai pembalasan kebencian terhadap Lu Sanliang, dan dia tidak akan menjadi manusia yang sia-sia, juga dianggap dapat mati tanpa penyesalan. Bukannya dia tidak ingin melarikan diri, tetapi di depan orang ini, dia tahu dia tidak dapat memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tindakan gegabah hanya akan membuatnya mati lebih cepat. Dia dengan lembut menutup matanya, menunjukkan wajah tenang. Tetapi pada saat itu, perubahan mendadak terjadi. Aura aneh benar-benar keluar dari pria itu, ketika aura ini muncul, wajah pria itu berubah, dan berteriak, apa yang ingin kamu lakukan, Pak Tua? Dia mundur beberapa langkah, ekspresinya menjadi muram, dan ekspresi wajahnya terus berubah. Pada saat yang sama, dua aura di tubuhnya benar-benar mulai berbenturan dan terjerat, membuat seluruh dirinya menjadi aneh. Li Jiao menatapnya dengan heran, tidak tahu keberanian macam apa yang dia miliki. Jangan gegabah, jika kamu berani merusak urusan raja ini tidak akan pernah membiarkanmu bersenang-senang, jangan berpikir raja ini tidak bisa memakanmu. Pria itu meraung lagi, konflik aura di tubuh menjadi semakin intens, energi nakal benar-benar membuat kulit Li Jiao terasa sakit. Li Jiao menjadi semakin bingung, menurutnya, pria itu jelas berbicara pada dirinya sendiri, seolah-olah memiliki kepribadian ganda. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, hal-hal aneh telah banyak terlihat, tetapi ini adalah pertama kalinya melihat hal seperti itu. Pria itu berbicara, dua tangan tiba-tiba bergerak, dan sangat aneh bahwa kedua tangan ini memegang seni segel yang berbeda, cepat dan tak tertandingi, membuat Li Jiao terlihat terpesona. Kemakmuran segel dan tingkat kehalusan mengejutkan Li Jiao, tidak pernah terdengar, tidak terlihat. Beberapa saat kemudian, pria itu menoleh, wajah yang terdistorsi tanpa bisa dikenali dengan tajam memelototi Li Jiao, mengertakkan gigi dan berteriak, jangan tersesat, ingin mati. Li Jiao melompat, samar-samar menyadari sesuatu, menunjuk pria itu berkata, kamu. Pria itu meraung lagi, cepat pergi ke Yang Kai, katakan padanya. Pada titik ini, pria itu tiba-tiba diam dan tidak mengatakan apa-apa, berteriak, tidak ada gunanya menemukan siapapun, tidak ada yang bisa menghentikan raja ini hari ini. Komunitas dua jiwa. Orang ini sebenarnya adalah komunitas dua jiwa.
Li Jiao akhirnya mengerti mengapa pria di depannya bertingkah sangat aneh. Dia sebenarnya memiliki 2 jiwa ilahi di dalam tubuh ini, itu sebabnya dia berbicara pada dirinya sendiri. Itu sebabnya dia menentang dirinya sendiri. Suatu saat dia berkata dia ingin membunuhnya, dan saat berikutnya dia ingin dia bergegas dan melarikan diri.